Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang etika dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintah atau sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta lembaga swadaya masyarakat. Tujuan dari seorang akuntan pemerintah yaitu yang pertama, pengendalian manajemen, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi. Yang kedua yaitu akuntabilitas, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelola secara tepat dan efektif. Yang selanjutnya yaitu etika profesi akuntan pemerintah atau sektor publik. Etika profesi sangatlah diperlukan sebagai panduan bagi para akuntan dalam menjalani kewajiban mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat yang berstandar tinggi. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi terdiri dari 5 dimensi, yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran, dan penyempurnaan kode etik. Akuntan pemerintah tentu berbeda dengan akuntan yang bekerja di sektor swasta, pun demikian dengan ilmu akuntansinya. Akuntansi pemerintah sedikit berbeda dengan yang diterapkan oleh swasta yang memiliki tujuan untuk mencari laba. Dengan mengawasi jalannya uang rakyat, salah satu pekerjaan pengawasan oleh akuntan pemerintah adalah pengawasan belanja bangunan negara. Berdasarkan International Federation of Accountant, seorang akuntan sektor publik harus memiliki karakteristik yang mencakup yang pertama yaitu penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yaitu kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas di tempat instansi kerja maupun untuk audit. Yang ketiga yaitu berpandangan objektif. Yang keempat yaitu penyedia layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. Menurut aturan etika IAI KASP, ada 3 kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama yaitu kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. Lalu yang kedua, kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. Serta yang ketiga yaitu keyakinan penggunaan layanan bahwa adanya kerangka etika profesional dan standar teknis. Di dalam etika IAI KASP ini memuat 6 prinsip dasar perilaku etis auditor dan 4 panduan umum lainnya berkenaan dengan perilaku etis tersebut. Nah, prinsip dasarnya terdiri dari integritas, objektivitas, kompensasi dan kehati-hatian, kerahasiaan, ketepatan bertindak, serta standar teknis dan profesional. Sedangkan panduan umumnya yaitu mengatur hal-hal yang terkait dengan good governance, pertentangan kepentingan, fasilitas dan hadiah, serta penerapan aturan etika bagi anggota profesi yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya yaitu dimensi akuntabilitas publik. Nah, akuntabilitas publik ini adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat atau pihak prinsipalnya. Nah, dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik ini bertujuan untuk memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, penekanan utamanya yaitu untuk pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholder. Nah, akuntabilitas publik ini juga berkewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah terjadi, sedang terjadi, serta apa yang masih mereka rencanakan untuk organisasi sektor publik. Nah, di dalam akuntabilitas publik ini terdapat dimensi yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik. Nah, yang pertama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran.
di mana lembaga-lembaga publik harus berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Nah, penggunaan dana publik pun harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Lalu yang kedua, akuntabilitas manajerial. Nah, akuntabilitas manajerial ini adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program untuk memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Lalu yang keempat yaitu akuntabilitas kebijakan. Nah, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang telah diambil. Nah, hendaknya lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, akuntabilitas finansial, yaitu pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif. Nah, seharusnya di sini tidak ada pemborosan, kebocoran, serta dilakukannya korupsi. Jadi, akuntabilitas finansial ini menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus. Contoh kasus yang kita ambil di sini adalah dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, di mana PLN adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya untuk masyarakat. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik kemudian mulai dipecah. Swasta kini diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembantuan pembangkit tenaga listriknya. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN, sehingga mau tidak mau masyarakat tetap bergantung listrik dari PT PLN, dan dalam penentuan harga listrik yang harus dibayar oleh masyarakat juga tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Nah, krisis listrik memuncak pada saat PT PLN ini memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Pemadaman itu dilakukan dengan alasan klasik, di mana PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak. Karena kan PLN ini mengambil alih atau memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat itu sangat bergantung pada PLN, tetapi PLN sendiri tidak mampu secara merata untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari contoh-contoh banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya itu belum terpenuhi, dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak seperti contoh yang di atas tadi. Padahal kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dijelaskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, penafsiran kalimat dikuasai oleh negara di sini maksudnya itu tidak selalu dalam bentuk kepemilikannya, tapi juga upaya bagaimana kemampuan negara untuk melakukan kontrol untuk memberikan pengaruh agar perusahaan itu tetap berpegang teguh kepada kepentingan masyarakat. Nah, jadi maksudnya di sini di mana perekonomian Indonesia itu boleh ditopang oleh 3 pemain utama seperti koperasi, BUMN atau BUMD itu sendiri, dan juga pihak-pihak swasta yang menjunjung tinggi dan berniat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa saja
listrik itu dibantu oleh pihak-pihak swasta, tapi karena adanya monopoli listrik dari PLN itu, maka mau tidak mau listrik yang kita gunakan itu sangat bergantung dari PLN. Namun PLN itu sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan listrik dari masyarakat. Solusi untuk kasus ini sebenarnya adalah ada baiknya jika pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah juga harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau pemerintah juga dapat memperbaiki kinerja PLN pada saat ini sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.